pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu menjelaskan tentang kesetiaan. Yang kedua, membedakan kesetiaan yang benar dengan yang keliru. Yang ketiga, menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Ibu harap semua anak-anak tetap fokus dan tidak boleh bermain sendiri di belakang. Adapun pengertian kesetiaan itu sendiri, kesetiaan merupakan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kesetiaan itu dapat kita temukan dalam hubungan dengan orang tua, keluarga, komunitas, kelompok, dan juga setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang dimaksudkan di situ yaitu bagaimana kita setia terhadap keluarga kita, orang tua kita, bagaimana juga kita setia kepada Tuhan. Yang dimaksudkan di sini yaitu setia ketika teman kita, contohnya ketika teman kita menunggu teman kita, atau kita ada janjian dengan teman kita, maka kita jangan pergi tempat lain kalau kita sudah setia kepada teman kita. Alangkah lebih bagusnya kita menunggu teman kita. Karena kita sudah janji untuk menunggu, berarti kita harus setia menunggu teman kita, atau setia juga kepada apa yang contohnya kayak orang tua memberikan kita tanggung jawab. Misalnya contohnya cuci piring, atau masak, atau kasih makan babi. Contohnya. Ini salah satu bagaimana kita setia dengan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh orang tua kita terhadap kita sebagai anak. Adapun kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seorang untuk menolong orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kesetiaan artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, dan taat. Orang bisa salah memahami arti kesetiaan itu sendiri, dan karena itu bertindak keliru di dalam kesetiaannya. Oleh karena itu, kesetiaan juga harus disertai oleh sikap yang kritis. Dan bagaimana kita bisa memilah yang baik dan yang benar terhadap kesetiaan ini sendiri. Jadi, kita tidak begitu saja mendukung teman kita dengan menunjukkan solidaritas yang membabi buta, yang dalam artian ketika apa yang dilakukan teman-temanmu tidak baik atau bukan sesuatu yang memberikan dampak yang positif, maka kamu tidak perlu setia dengan temanmu itu. Yang dimaksudkan yang di sini yaitu di mana ketika teman kalian mengajak kalian bolos dan ketika kamu mengikutinya, itu bukan setia terhadap teman kalian, tetapi kalian berada di jalan yang salah. Yang dimaksudkan di sini yaitu setia mengikuti jalan yang benar, yaitu setia yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana kita bisa memikirkan atau memilah yang baik, atau kita harus berpikir yang sangat kritis. Kita bisa memahami atau mengerti tentang kesetiaan yang betul-betul setia, bukan setia di jalan yang keliru. Bagaimana ketika teman kita mengajak kita bolos dan kita mengikuti karena kita bilang setia, karena dia mau ajak kita bolos, itu salah. Tetapi bagaimana sebenarnya setia itu mengikuti ketika teman kita ajak kita kerja tugas. Nah, itu kita juga harus setia, benar-benar kita mau mengikutinya. Jangan karena teman kita bilang, oh kita hari ini besok ini kita beli rokok atau beli peci, kita minum dan kita harus ikuti. Tidak, itu bukan setia kita terhadap teman-teman kita, tapi itu salah. Dan yang dimaksudkan juga di sini yaitu setia juga kepada Tuhan. Bagaimana setia terhadap Tuhan itu sendiri, yaitu bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan itu sendiri. Dan anak-anak sekalian sudah pasti tahu
bagaimana apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan kehendaki terhadap kita, bagaimana kita mau melakukan perintah Tuhan itu sendiri. Jangan suka maki, jangan suka melawan orang tua dan lain sebagainya. Nah, kesetiaan menurut Alkitab. Kesetiaan adalah bagian tabiat Allah ada dalam Alkitab, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita dapat membaca dalam Mazmur 33 ayat 4, yaitu karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Adapun dalam Ibrani 13 ayat 5b, nah di situ juga keselamatan dijanjikan kepada orang yang setia. Ada dalam Alkitab, yaitu dan kemudian akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, di situ anak-anak sekalian akan dapat membaca dalam Matius 10 ayat 22. Ada poin berikutnya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di situ anak-anak juga sekalian akan dapat membaca dalam Wahyu 2 ayat 10. Bagaimana kesetiaan menurut Alkitab itu sendiri. Nah, anak-anak kita akan membahas tentang bagaimana kita masuk dalam ciri-ciri orang yang setia. Ciri-ciri orang yang setia yaitu di mana tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau kita harus konsisten. Kita masuk dalam Ulangan 5 ayat 33 sampai ayat 32. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Di situ, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ayat yang ke-33 itu segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta selanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tetapi jadi Ulangan 5 ayat 32 sampai 33, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat yang ke-33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tetapi di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan dalam hidup ini. Bertahan sampai akhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di sini ada pun ciri-ciri kesetiaan itu sendiri yang menurut Alkitab yang tadi yang dibacakan dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yaitu di mana kita harus konsisten terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan atau orang tua kita. Bagaimana ketika kita contohnya di orang tua, atau contohnya relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita di dalam Alkitab sudah menurut di Galatia menulis bahwa kita harus ada 9 buah roh itu, di mana ada kesetiaan. Kesetiaan itu sendiri yaitu bagaimana Tuhan mau kita setia kepada Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada orang tua, keluarga kita, atau teman kita, atau sesama kita. Bagaimana kita
mau mengikuti apa perintah atau apa yang mau Tuhan mau kita untuk apa yang kita lakukan. Jadi mana kita harus setia. Jadi maksud ciri-ciri orang yang setia yaitu bagaimana kita dapat mengikuti setiap perintah Tuhan sendiri. Yang dimana yang Tuhan mau, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukan hanya takut akan Tuhan, bagaimana kita melakukan perintah Tuhan sendiri. Yang dimana yang Tuhan mau kita setia kepada dirinya atau kepada Tuhan. Bagaimana juga kita berrelasi kita terhadap Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita hidup yang cuma-cuma atau hidup yang gratis. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai anak-anak muda yang nantinya akan menjadi generasi orang tua kita harus tetap setia. Bagaimana kita bukan hanya setia yang kita bilang, oh saya setia terhadap pacar saya contohnya, terhadap orang tua saya. Nah, di sini yang dimaksudkan yang itu setia bukan hanya setia ketika teman kita mengajak kita ke jalan yang contohnya yang dibilang tadi dalam pengertian itu. Kita setia bukan hanya setia mengikuti teman kita ke jalan yang salah. Yang setia yang dimaksudkan yang seperti yang Ibu akan bahas ini yaitu dimana ciri-ciri orang yang setia itu sendiri. Nah, yang dimaksudkan itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri atau konsisten terhadap apa yang sudah kita masuk dalam ciri-ciri orang yang setia. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri atau dimaksudkan konsisten. Nah, kita dapat membaca dalam Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ke-33 yaitu segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Berikutnya, tetap di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan di dalam hidup ini. Yang berikutnya, bertahan sampai akhir. Dan yang terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, anak-anak sekalian, di sini anak-anak sekalian sudah mendengar tentang orang yang ciri-ciri orang yang setia. Contoh kecil orang yang setia yaitu bagaimana contohnya kita dalam kelas, relasi kita dengan teman kita dalam kelas. Ibu tidak mau jauh-jauh dari anak-anak sekalian, tapi ibu akan memberikan contoh dalam kelas ini. Contohnya bagaimana ketika ibu dan ketika anak-anak ketika anak-anak punya teman yang kebakaran rumah, contohnya bagaimana anak-anak sekalian itu setia untuk menolong teman-teman kalian yang lagi membutuhkan pertolongan atau yang membutuhkan bantuan kalian atau yang membutuhkan uluran tangan kalian semua. Di sini kesetiaan itu juga bukan hanya bagaimana setia kita memberikan, contohnya kita memberikan bantuan tentang uang, tetapi bagaimana juga kita memberikan uluran tangan kita, bagaimana kita memberikan semangat kepada teman kita yang kebakaran tadi, ataupun kita mempunyai rahasia. Di situ bagaimana kita bisa melihat teman kita, kesetiaan teman kita, bagaimana dia bisa menjaga rahasia kita itu sendiri. Dia tidak membeberkan rahasia yang kita sudah cerita kepada dia. Di situ salah satu contoh bagaimana memang betul-betul teman kita setia. Dan bukan hanya itu juga, kesetiaan juga bukan hanya kepada teman kita, orang tua kita, keluarga kita. Bagaimana juga kita setia kepada Tuhan. Nah, kita masuk dalam kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan.
kita berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekalian dapat membaca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Jadi anak-anak sekalian bisa buka dalam Alkitab. Adapun berikutnya, banyak orang Kristen yang kurang berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan pribadi, segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Berikutnya, untuk menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, maka keegoisan diri harus kita kesampingkan. Allah harus mendapatkan tempat tertera di dalam hidup kita. Dia harus menjadi sentral hidup kita. Yang berikutnya, tetap bersukacita di dalam Dia. Kita dapat membaca dalam Filipi 4 ayat 4, dan berikutnya rajin untuk Dia. Di situ juga kita dapat membaca dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Nah, di sini anak-anak sekalian, ini adalah salah satu kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan itu sendiri. Yang dimana tadi banyak yang orang Kristen yang ketika dia hebat atau dia pintar dalam kelas, dia mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan Tuhan, bahwa sebenarnya yang dia pintar itu bukan kemampuan dia, tetapi sebenarnya pertolongan Tuhan terhadap dirinya. Di sini bagaimana inilah salah satu contoh yang dimana kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan itu sendiri. Bukan seperti yang contoh yang Ibu bilang tadi, ketika kita seperti yang Ibu bilang tadi, ketika kita dapat mendapat nilai yang baik, kita bukan mengandalkan saya hebat, tetapi bagaimana sebenarnya kita tetap bersyukur terhadap nilai yang kita dapatkan. Bagaimana memang betul-betul Tuhan itu betul setia menolong, setia untuk memberikan kita pengetahuan yang baik. Bagaimana juga kita bukan hanya kita kekuatan atau kehebatan kita itu sendiri. Yang berikutnya itu alasan mengapa kita harus tetap setia. Mengapa kita harus setia itu? Di sini pasti anak-anak sekalian menanyakan kenapa kita harus setia. Sebenarnya alasan kita untuk setia itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita, meskipun kita tidak setia. Di sini yaitu anak-anak Ibu akan memberikan penjelasan sedikit bahwa ketika kita melakukan kesalahan yang besar, ya mungkin di mata kita bilang kesalahan itu kecil, tetapi di mata Tuhan memang sebenarnya kita tidak boleh menyimpang. Seperti yang bilang tadi, tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bagaimana sebenarnya ketika kita maki saja itu, atau ketika kita bully teman kita saja, atau kita menjelek-jelekan teman kita, itu adalah salah satu sifat atau sikap kita yang Tuhan tidak suka atau Tuhan tidak mau. Dan ketika kita melakukan itu anak-anak sekalian, Tuhan tetap setia kepada kita. Dia tetap memelihara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita tidak setiap hari Minggu seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Ya sebenarnya memang setiap hari Minggu itu kita harus pergi beribadah. Ketika kita bangun tidur, mau makan, bahkan bau bangun tidur pun kita harus berdoa. Kita selalu melupakan hal itu. Dan sebenarnya hal itu sangat mudah kita lakukan. Tetapi ketika kita tidak setia, itulah kesetiaan kita yang kita bilang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda, kita selalu tidak setia kepada Tuhan. Bahkan hari Minggu pun kita tidak ke gereja, bangun tidur pun kita tidak berdoa, tidur pun begitu. Dan ketika kita ada masalah baru kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Di situ juga Tuhan sebenarnya ketika kita tidak kesetiaan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Yang berikutnya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Itu yang dimaksudkan tadi. Bagaimana kita tidak setia, tetapi Tuhan setia
setia terhadap sesama kita, orang tua kita, keluarga kita, bahkan Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan. Bahkan orang tua kita yang menjaga kita, bagaimana kita merelasikan diri kepada sesama kita, bagaimana kita tetap setia. Yang berikutnya, kita harus setia dalam beribadah dan berdoa. Bukan hanya patuh dalam beribadah dan berdoa saja, melainkan kita semua harus hidup menurut kehendak Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa ketidaksetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan masih tetap menjaga dan melindungi kita sampai saat ini. Jadi baik anak-anak, materi kita sampai di sini. Kita akan bertemu minggu depan lagi. Sampai jumpa.